Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Syifa Fatihatul Jannah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 21081020028. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang al-faslu wal waslu atau huruf hijaiyah yang ditulis bersambung dan ditulis secara terpisah. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih membedakan huruf hijaiyah yang tertulis secara tersambung dan terpisah, dan juga di sini kita bisa tahu kapan kondisi huruf hijaiyah yang harus ditulisnya disambung dan terpisah. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai huruf Arab atau huruf hijaiyah. Nah, jadi apa sih yang dinamakan huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah adalah abjad dalam bahasa Arab yang terdiri atas 30 huruf dengan hamzah dan lam alif di dalamnya. Nama lain dari huruf hijaiyah adalah huruf mantuqoh atau huruf yang ada dalam pengucapan bahasa Arab. Dijelaskan dalam buku Saku Santri ala Montessori, karya Dwi Rahayu, huruf hijaiyah disebut juga sebagai alfabet Arab yang ditulis dari kanan ke kiri. Siapa sih yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah itu? Nah, orang yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah itu secara berurutan, mulai dari alif sampai ya adalah Nasr bin Asim al-Laifi. Beliau merupakan salah satu murid Abu al-Aswad ad-Duali dan keturunan Bani Kinanah. Dalam bahasa Arab, tentunya ada kaidah untuk mempelajarinya, baik nahwu, shorob, qawaid ataupun ilmu tata bahasa lainnya. Dalam qawaid sendiri ada salah satu pembahasan yang bernama qawaid al-imla wal khot. Di dalamnya dibahas mengenai tata cara penulisan huruf hijaiyah dalam suatu kalimat bahasa Arab. Huruf-huruf hijaiyah itu bisa ditulis secara terpisah dan tersambung tergantung pada ketentuan jenis hurufnya. Nah, huruf hijaiyah itu seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran memiliki 30 bentuk huruf dengan mengikutkan huruf lam alif dan ta marbutoh. Huruf ta yang biasa dipakai di akhir kata. Huruf-huruf tersebut memiliki simbol yang khas dan diawali dari huruf alif. Dalam penulisannya, huruf hijaiyah itu dapat berdiri sendiri secara terpisah ataupun tersambung dengan huruf lainnya. Ya, teman-teman, di sini kita akan membahas huruf hijaiyah ditulis secara terpisah dan tersambung. Menurut buku Al-Quran Hadis 2020 yang diterbitkan Kementerian Agama, penyambungan huruf hijaiyah dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Namun, ada pula huruf-huruf yang bisa disambung di awal atau akhir saja. Lalu, terdapat pula huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dari sisi manapun, yaitu huruf hamzah. Lalu, huruf-huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, tengah, atau dan di akhir mengalami perubahan bentuk, terdiri dari ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, shad, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, lalu huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya dan hanya dapat bersambung dengan huruf sebelumnya, yaitu alif, dal, za, ro, zai, dan waw. Penulisan huruf hijaiyah secara terpisah dapat dilakukan dengan menulis huruf aslinya. Penulisan secara terpisah atau tersambung pada huruf hijaiyah semua dilakukan dari arah kanan ke kiri. Cara membacanya juga dari kanan ke kiri. Dalam laman pusat dakwah Al-Quran disebutkan bahwa jumlah huruf Arab sebenarnya memiliki 29 huruf. Lalu ada tambahan huruf
lam alif, dan ta marbutoh. Tapi keduanya masih bisa diikutkan ke dalam 29 huruf hijaiyah. Misalnya, pada lam alif, huruf ini bisa dipecah menjadi huruf lam dan alif. Pada ta marbutoh berubah menjadi huruf ha jika diberi sukun atau mati, dan menjadi huruf ta jika tidak diberi harokat selain sukun. Itu kapan sih kondisi huruf hijaiyah harus ditulis disambung dan terpisah? Di sini kita akan membahas kondisi huruf hijaiyah ditulis tersambung. Nah, jadi huruf hijaiyah yang ditulis secara sambung itu tidak dapat berdiri sendiri, dan penulisannya akan selalu diikuti oleh huruf yang terletak pada sebelum atau sesudahnya, seperti yang telah dipaparkan oleh Asep B.R. dalam bukunya yang berjudul Quran Hadis. Berikut contoh huruf hijaiyah yang ditulis secara tersambung di antaranya. Yang pertama, contoh huruf ba. Penulisan di awal, lafadznya bismi. Penulisan di tengah, lafadznya na'budu, dan penulisan di akhir yaitu al-ghaibu. Selain ba, ada juga contoh huruf jim. Penulisan di awal jasadun, penulisan di tengah yasjudu, dan penulisan di akhirnya saljun. Contoh huruf sin. Penulisan di awal sa'ala, penulisan di tengah yas'alu, dan penulisan di akhir laisa. Selanjutnya contoh huruf kaf. Penulisan di awal kataba, penulisan di tengah yaktubu, dan penulisan di akhir malakun. Contoh huruf ha. Penulisan di awal hadza, penulisan di tengah yahdi, dan penulisan di akhir malahu. Mungkin segitu contoh huruf hijaiyah yang ditulisnya secara tersambung. Jadi bahwa huruf hijaiyah yang tersambung itu tidak dapat berdiri sendiri, dan penulisannya akan selalu diikuti oleh huruf yang terletak pada sebelum atau sesudahnya. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu kondisi huruf hijaiyah ditulis secara terpisah. Bagaimana sih huruf hijaiyah yang ditulis terpisah itu? Nah, dalam penulisannya, huruf hijaiyah memang harus disambung. Namun, ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam buku berjudul 5 Jam Lancar Membaca Al-Quran for Kids yang ditulis oleh Dr. Andes M. Asim Yahya, bahwa ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, yakni alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Contohnya yang tidak bisa disambung di depan, al, zal, sama ro, lam, dan tidak bisa disambung di tengah, ladanun, launun, laznun. Bentuk penulisannya faqadaro atau dukats. Nah, jadi huruf hijaiyah memang tidak semuanya dapat disambung dengan huruf sesudahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.